Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bertemu di tempat ini dengan kerinduan untuk memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau sembah Tuhan pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipertemukan lagi di tempat ini dengan satu kerinduan. Kami rindu menyenangkan Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Biar sukacita damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua yang hadir di tempat ini dan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran lewat FB dalam ibadah persekutuan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di
Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu mempermuliakan nama-Mu Tuhan dengan pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang cinta Tuhan dan akan memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sambil engkau colek kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Cuman begitu saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik dalam hidup kita. Sebab itu mari kita mau besarkan namanya di tempat ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai.
Terima kasih Tuhan, Engkau penghibur kami yang sejati. Terima kasih dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Ketika kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau selalu ada menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
Kami meyakini Tuhan, janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Dalam segala musim kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama kami, Amin. Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami undang Engkau terus mengalir dalam kehidupan kami, menjaga kehidupan kami Tuhan, memimpin seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau berkarya di tempat ini. Setiap kami di tempat ini dilawat oleh Tuhan. Karena kami yakin ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkaryalah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Indonesian Literal Translation menuliskan ayat tersebut sebagai berikut. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Dan aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan dari damai sejahtera dan kebenaran. Allah berjanji untuk memulihkan dan memberikan damai sejahtera yang melimpah kepada umatnya. Coba satu dengan yang lain katakan, damai sejahtera yang berlimpah. Ketika kita mengucapkannya, kita meyakini bahwa benar-benar Tuhan melimpahkan kesejahteraan yang melimpah. Bukan kesejahteraan yang sedikit, bukan damai yang sedikit, tetapi yang melimpah. Damai sejahtera. Tema firman Tuhan hari ini adalah damai sejahtera Allah. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tentang damai sejahtera Allah. Seperti yang kita ketahui, damai sejahtera itu bahasa Ibraninya adalah shalom, yang memiliki makna dasar yaitu keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan teratur, dengan indah, dengan damai, dengan tentram. Ia menciptakan segala sesuatunya, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Coba katakan kiri kananmu, sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik ini menyiratkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan itu suka yang teratur, suka yang indah, suka yang baik, suka yang damai. Benar tak? Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak suka kekacauan. Tuhan suka damai sejahtera. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Namun sayangnya dunia yang diciptakan Tuhan yang begitu indah, yang begitu teratur, yang begitu tentram, yang begitu damai, sekejap berubah karena adanya dosa. Ketika Adam dan Hawa lebih mendengarkan suara bisikan dari ular, dia lebih patuh, lebih taat akan perintah ular untuk memakan buah yang terlarang. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-7 boleh dibaca nanti di rumah. Pada saat itulah ketidaktaatan mereka membawa dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa mengacaukan keselarasan semua ciptaan Tuhan. Dosa menghancurkan kesejahteraan dan kedamaian. Ada 3 dampak kejatuhan manusia dalam dosa yang berpengaruh untuk kedamaian dunia ini. Yang pertama, dosa merusak hubungan damai manusia dengan Allah. Kalau kita bayangkan begitu ya, karena kan firman Tuhan tidak menjelaskan secara detail. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu itu rasa-rasanya ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ada kedamaian dengan Tuhan. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau saya bayangkan begitu, pagi-pagi Tuhan menyapa, shalom Adam, shalom Hawa. Rasanya enak begitu. Udaranya sejuk, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal apapun. Rasanya damai pada waktu itu. Sebelum memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang baik dengan Allah.
hubungan yang intim dengan Allah. Kalau Allah memanggil Adam, tentu Adam langsung datang. Allah memanggil Hawa, Hawa langsung datang. Tapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa mulai tidak taat, mulai melanggar perintah Tuhan? Dikatakan di Kejadian 3 ayat 8 dikatakan demikian. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kalau dulunya Adam itu merindukan suara Tuhan, Adam suka dipanggil Tuhan, suka ngobrol sama Tuhan. Sekarang ketika hanya mendengar suara langkah kakinya, Adam mulai takut. Adam dan Hawa mulai sembunyi. Dia merasa malu. Kejadian 3 ayat 10. Ternyata dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia menjadi lawannya Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan yang memisahkan Allah dengan kita hanya dosa. Dosa merusak hubungan damai antara manusia dengan Allah. Ketika mereka jatuh dalam dosa, saat itu juga hubungan mereka rusak. Yang kedua, dosa merusak hubungan damai antar sesama manusia. Kalau sebelum mereka melanggar firman Tuhan, sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang baik, saling mengasihi, tidak pernah berantem istilahnya ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Tapi lihatlah Kejadian 3 ayat yang ke-12 kita mau baca. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saya mulai baca di ayat yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lihatlah, ketika Adam ditanyai, bukannya Adam bertanggung jawab, bukankah kepala rumah tangga bertanggung jawab atas segala masalah dalam kehidupan keluarga? Tapi lihat Adam, ketika Tuhan berkata, apakah yang kamu perbuat? Apakah kamu makan buah itu? Adam berkata apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam tidak mau mengakui kesalahannya. Dia langsung lemparkan masalah ke istrinya. Itu loh, istri yang Tuhan kasih itu yang menyebabkan aku berdosa. Hawa tidak mau kalah. Hawa langsung tuding siapa? Ular. Disinilah muncul percekcokan, perselisihan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Coba ingat-ingat suami istri. Kalau berantem, siapa yang benar? Pasti semua merasa benar. Siapa yang minta maaf duluan? Tunggu no. Tunggu suami yang mau minta maaf. Tunggu no. Istri yang minta maaf kita kok enggak salah. Suami istri mulai berselisih. Bukankah waktu pacaran, biarpun sudah terlambat 5 jam, tuh pasangan laki-laki biar enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Tapi waktu nikah, baru terlambat 5 menit, so bentak-bentak. So bilang mau berangkat, so bilang dadadadadadadad. Nah, siapa yang begitu di rumah? Waktu pacaran, kalau kesandung, hati-hati sayang, hati-hati. Waktu nikah, mata mata di mana? Nah, siapa begitu? Semoga di sini tidak ada Kang. Semuanya damai sejahtera. Amin. Adam dan Hawa mulai menyalahkan. Karena dosa mereka hubungannya retak. Sudah tidak lagi saling mengampuni, tidak lagi saling menutupi kesalahan mereka, tidak lagi saling mengasihi, tapi langsung itu loh yang salah, tidak mau mengakui kesalahan, egois mulai muncul. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 dikatakan demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau yang sebelumnya laki-laki dengan perempuan itu sepadan, sekarang dikatakan suami akan berkuasa kepada istri. Nah mulai dari itu mulai ada istilahnya kalau perempuan itu hanya teman di dapur.
Puji Tuhan di Indonesia ada Ibu Kita Kartini yang baru-baru diperingati. Ibu Kita Kartini apa? Emansipasi wanita. Coba kalau zaman dulu, sekolah enggak boleh tinggi-tinggi, enggak boleh berdandan yang bagus-bagus. Karena perempuan itu hanya di belakang. Laki-laki berkuasa atas perempuan. Kalau dikatakan berkuasa pasti ada yang namanya percekcokan. Kenapa? Siapa sih yang mau dikuasai? Nggak ada yang mau dikuasai. Dosa membuat perselisihan antar sesama manusia. Sehingga ketika kita lihat kejadian 4 dan seterusnya mulai ada pembunuhan. Kain membunuh Habel dan seterusnya. Mulai ada kejahatan di muka bumi ini yang merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa merusak hubungan damai antar sesama manusia. Yang ketiga, dosa merusak hubungan damai antar manusia dengan alam. Dosa tidak hanya merusak hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan sesama. Tetapi juga dosa merusak hubungan manusia dengan alam. Kalau sebelum jatuh dalam dosa, Adam bebas berjalan ke sana kemari, memberi nama hewan. Tidak ada permusuhan antara hewan dengan manusia. Tapi kita lihat ketika jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 tadi katakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karena kejatuhan dosa dalam manusia, Tuhan kutuk manusia akan melawan atau istilahnya akan bertentangan dengan hewan yang saat itu adalah ular. Ada permusuhan. Selanjutnya, di ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena dosa, ada kerusakan alam, tanah dikutuk. Kalau dulu cari makan gampang Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus bersusah payah. Roma 8 ayat 22 katakan, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita lihat antara manusia dengan alam sekarang sudah tidak ada keharmonisan. Satu sisi manusia suka buang sampah sembarangan dan mengakibatkan banjir. Di sisi lain manusia suka menebang pohon sehingga banyak longsor karena tidak bisa menyerap air sehingga banjir, longsor. Satu sisi lagi manusia ingin mengembangkan bisnisnya, mengembangkan kehidupannya sehingga lihat, laut aja ditimbun, gunungnya dipotong-potong, apa namanya ya, diratakan. Manusia tidak lagi bersahabat dengan alam. Jangan kaget kalau hari-hari ini sana sini banjir. Jangan kaget kalau sana sini ada hal-hal yang tidak baik. Karena memang ketika kejatuhan manusia, alam sudah tidak lagi bersahabat dengan manusia. Tanah dikutuk. Hubungan antara manusia dengan hewan juga dikutuk. Coba di sini ada yang berani masuk di kandangnya singa, harimau, ular. Oh, ular makan, Bu. Kalau orang Sulawesi ular makan. Kalau ular kobra? Kalau dulu belum berjatuh dalam dosa, mereka bersahabat, bisa ngobrol. Karena itu kan dikatakan ular mengajak bicara Adam dan Hawa. Damai sejahtera di dunia ini sudah rusak akibat dosa. Harus dipulihkan. Tapi siapa pertanyaannya yang memulihkan? Yang bisa memulihkan damai sejahtera di dunia ini hanya satu. Sumber damai sejahtera itu, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus, untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Untuk mendamaikan kita dengan sesama, untuk mendamaikan kita dengan alam. Di dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan tentang kedatangan Mesias. Siapa Mesias? Dia adalah Raja Damai, Yesaya katakan di dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Yeskiel juga katakan bahwa perjanjian baru yang hendak didirikan Allah melalui Mesias akan menjadi perjanjian damai sejahtera.
Mika juga menyatakan dia menjadi damai sejahtera. Mika 5 ayat 4. Kalau dibaca semua banyak sekali ayat-ayat pendukungnya. Di dalam perjanjian lama semuanya menubuatkan bahwa ada satu pribadi yang bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Mendamaikan manusia dengan manusia. Mendamaikan manusia dengan alam. Namanya siapa? Kristus. Hanya Kristus yang bisa mendamaikan kita. Siapa sih sebenarnya akar masalah dari semua kerusakan ini? Akar masalahnya hanya satu. IBLIS. Iblis. Penyebab utama manusia kehilangan damai sejahtera adalah akibat perbuatan iblis. Dengan tipu muslihatnya, iblis menggoda manusia. Membuat manusia jatuh dalam dosa. Hati-hati dengan iblis. Kalau sudah ada suara-suara, ambil jo itu. Enggak kok kelihatan. Enggak apa-apa jalan sama sesama. Itu teman ceweknya itu cantik sekali. Istri kita kok enggak dengar. Ada suara-suara begitu, langsung bilang dalam nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa. Jangan bilang begini, kan roh memang kuat, daging lemah. Nggak apa-apa hari ini jalan dengan teman perempuan. Nggak kok kelihatan istri di rumah. Siapa suruh istri pakai daster terus. Sedangkan teman kantor bawa harum-harum. Itu tergoda dengan wanita. Cewek-cewek bisa juga loh. Jangan salah. Ibu-ibu kalau sudah berantem sama suami-suaminya mulai inbox muncul mantan pacar. Dah, lagi apa? Lagi makan. Bagaimana kabarnya? Pertama begitu lama-lama curhat. Suamiku itu enggak baik begini. Mantannya bilang, sudah Jo tinggal akan jumpa dia. Dan kita Jo. Tergoda hanya karena inbox. Sekarang lebih keren. Bukan keren apanya, keren teknologinya, dosanya tidak keren. Iblis dengan banyak tipu muslihat mau membuat kita kehilangan damai. Demikian juga iblis menggoda Hawa untuk melanggar firman Tuhan. Itulah sebabnya iblis ini harus dihancurkan. Dan siapa yang bisa menghancurkan? Pribadi Yesus. Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tuhan Yesus datang secara khusus untuk membinasakan iblis. Kalau kita dengar-dengaran sama iblis, maka kita adalah dikatakan apa? Berasal dari iblis. Karena itu jangan dengar-dengaran suara setan, jangan dengar-dengaran suara iblis. Yesus datang untuk merobohkan semua rintangan pertentangan yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehingga mendatangkan damai. Efesus 2 ayat 12 sampai 17. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Dikatakan apa? Tanpa Kristus kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan damai sejahteranya, untuk mendamaikan kita dengan Tuhan kita. Keselamatan Tuhan yang ikut-ikut diklat kemarin dikatakan 3 dimensi. Lampau, kini dan akan datang. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita di masa lampau.
Tuhan Yesus juga menebus dosa-dosa kita saat ini. Bahkan yang akan datang pun Tuhan sudah tebus semuanya. Tapi jangan berpikir, oh berarti kalau Tuhan sudah tebus, aku bisa melakukan kejahatan lagi. Bukan seperti itu. Tuhan melakukan segalanya totalitas. Dia hancurkan iblis sampai ke akar-akarnya. Kematian dan kebangkitan Yesus melucuti senjata semua kekuatan dan penguasa musuh, dan dengan demikian memungkinkan pendamaian. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa menjangkau Allah kita. Kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah. Tapi karena kematian dan kebangkitan Yesus, Dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita saat ini bisa datang kepada Tuhan. Tidak perlu lewat namanya pelataran, namanya ruang maha kudus, ruang kudus, ruang maha kudus. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu lewat imam, tapi kita langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Setiap kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi pemisah. Itu semuanya karya penebusan Tuhan. Karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karya penebusan Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Ketika manusia berdamai dengan Allah, maka ia juga bisa berdamai dengan sesama manusianya. Coba ingat-ingat, masih ada baku diam dengan sesama manusia enggak? Diam-diaman, enggak ngobrol. Kalau kesontong sedikit apa? Tapelah besar. Masih ada enggak seperti itu? Jangan-jangan Tuhannya sudah ada di dalam dirinya. Orang yang sudah didamaikan oleh Allah, yang sudah berdamai dengan Allah, maka dia bisa berdamai dengan sesamanya, bisa mengampuni. Susah? Iya susah. Saya mengalami iya, susah. Dan ada kegelisahan. Ketika saya mulai tidak enak dengan orang, diingatkan sesuatu, gelisah hati. Tapi orang percaya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan, ampuni, maafkan, lupakan kesalahannya. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, dia akan juga berdamai dengan alam. Kenapa? Pasti tahu kita ini ciptaan Tuhan. Sudah berdamai dengan Allah, maka dia akan menjaga kelestarian bumi ini dengan baik. Tidak membuang-buang sumber daya alam dengan seenaknya sendiri. Contohnya apa? Kalau pasang air sampai tak buang-buang, sudah membuang sumber daya alam itu. Di Ethiopia orang susah sekali mau cari air bersih, kita buang-buang sembarangan. Oh enggak apa-apa, sumur melimpah. Jangan seperti itu. Ketika kita berdamai dengan Allah, karakter kita dibaharui. Kalau yang masih suka marah-marah dengan suami, marah-marah dengan istri, marah-marah dengan anak, ayo kita mau bertobat sama-sama. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara-saudara semua, tapi juga untuk saya sendiri. Karena kita masih hidup di dunia. Kadang-kadang suami menjengkelkan, kadang-kadang istri menjengkelkan, kadang-kadang anak menjengkelkan, kadang-kadang orang tua kita menjengkelkan. Apakah kita bisa mengampuni? Kalau kita biarkan, Bapak Ibu pernah tahu namanya bisul. Bisul kalau tidak diobati lama-lama akan besar. Sakit apa enggak? Sakit. Dan suatu saat ia akan pecah dan membuat nanah yang bau sekali. Dosa seperti itu, pengampunan seperti itu. Kalau kita biarkan dosa dalam diri kita, lama-lama jadi besar. Kalau kita biarkan dendam dalam diri kita, lama-lama membesar. Membuat kita sakit. Berapa banyak orang sakit, dicari-cari penyakitnya tidak ada. Karena apa? Karena dia pendam terus. Ayo lepaskan pengampunan, ayo berdamai dengan sesamamu, ayo berdamai dengan alammu. Beberapa waktu yang lalu hari bumi. Kalau hari bumi berarti semuanya harus berdamai dengan bumi. Dengan kata lain apa? Itu yang merokok so boleh barokok. So boleh berhenti barokok. Itu yang suka bakar-bakar sampah so boleh berhenti bakar-bakar sampah. Yang suka buang-buang sampah di laut so boleh berhenti. Ayo sayangi bumi kita. Bumi kita sudah rusak karena dosa. Damai sejahtera Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Saat kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh iman. Roma 3 ayat 21 dan sampai 28, Galatia 2 ayat 16 dan berdamai dengan Allah. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh iman. Kita juga berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 1 kita akan baca.
Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Coba bilang kanan kiri, hidup dalam damai sejahtera. Yang masih diam-diaman dengan sesamanya, pulang langsung bikin pemberesan. Jangan tunda-tunda. Hidup dalam damai sejahtera. Namanya hidup dalam damai sejahtera itu tidak berselisih. Kalau ada masalah wajar, tapi kita harus selesaikan. Jangan tunda-tunda. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah membuat kita hidup dalam damai. Imamat 26 ayat 3-6. Ini bagus tadi saya baca Imamat ini. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan maka ada damai sejahtera. Bukankah di dalam Yeremia katakan kalau ada kebenaran ada damai sejahtera, firman Tuhan kemarin Pak Denny. Kalau kita lakukan firman Tuhan ada damai. Tapi kalau kita lakukan kesalahan, korupsi sedikit-sedikit, selingkuh sedikit-sedikit, judi sedikit-sedikit, semuanya sedikit-sedikit, ada damai enggak? Cuman sedikit enggak kelihatan. Jangan salah, sedikit itu bikin luka. Coba kena duri kecil, kalau dibiarkan jadi benanah itu. Ketaatan kita kepada Tuhan membuat kita damai. Saya pernah bersaksi beberapa waktu yang lalu, pernah ada rasa gelisah, pikiran tidak tenang, tidak ada damai. Saya ingat-ingat salah apa ya, lakukan apa ya. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau ada masalah dalam hidupmu, coba introspeksi. Kamu salah apa? Kamu lakukan apa? Ketika kita melakukan perintah Tuhan, sekalipun mungkin kita dihimpit, ada tantangan, tapi kita tetap ada damai sejahtera. Semuanya susah untuk dilakukan karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap hidup dalam damai sejahteranya. Roma 14 ayat 17. Dan juga biarkan damai sejahtera memerintah hati kita. Ketika kita ada masalah, ketika ada tantangan, ada tidak enak dengan sesama, jangan biarkan iblis itu mengambil damai dalam hati kita. Perintahkan dalam nama Yesus, ada sukacita di hatiku, ada damai di hatiku. Lepaskan pengampunan. Usahakanlah damai sejahtera di dalam Mazmur 34 ayat 15. Dan juga Roma 12 ayat 18 katakan, berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Mari kita mau berusaha hidup damai dengan sesama kita. Jangan jadi orang yang pembuat kerusuhan. Di sana sini ikut demo, di sana sini hasut orang, ngomong yang tidak bagus, punya pikiran yang jelek. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi pembawa damai. Karena kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah didamaikan Tuhan. Allah menghendaki semua umatnya hidup dalam damai sejahteranya. Damai sejahtera bukan berarti kita tidak ada halangan, bukan berarti kita tidak ada tantangan. Ada satu ilustrasi sebelum kita tutup firman Tuhan. Satu kali seorang raja berkata kepada para seniman, coba buatkan aku suatu lukisan yang menceritakan, menjelaskan tentang damai sejahtera. Pelukis yang pertama menggambarkan seperti ini. Suatu lautan yang teduh, yang tenang. Ada perahu di situ, ada orang mancing di situ dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan cuaca yang cerah, kelihatan tenang, teduh. Pelukis yang kedua dia menjelaskan damai sejahtera itu suatu lukisan pemandangan di gunung dengan udaranya yang sejuk, angin yang sejuk, ada orang-orang yang ketawa di situ, bersendau gurau. Tapi pelukis yang ketiga aneh. Dia gambarkan damai sejahtera itu di tengah-tengah lautan yang bergelora. Awan hitam, ada petir, ada kilat, ada hujan deras. Warna laut hitam, semuanya gelap. Tapi di celah-celah batu karang ada seekor burung yang bersiul, yang bersembunyi di dalam batu karang. Manakah menurut Bapak Ibu Saudara damai sejahtera itu? Rajanya bilang begitu. Yang pertama dan kedua itu adalah zona nyaman. Tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak ada rintangan. Semuanya tenang. Itu zona nyaman. Tapi yang ketiga yang dia setuju,
Damai sejahtera itu adalah ketika tantangan di luar hebat, ketika ada masalah besar, tapi kita tetap tenang bersama Tuhan, damai bersama Tuhan. Tuhan menghendaki semua umatnya hidup dalam damai sejahteranya. Ia datang untuk memulihkan dan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Apakah kita mau? Meskipun damai sejahtera temanya hanya untuk bulan ini, tetapi damai sejahtera itu akan kita rasakan, kita alami sepanjang hidup kita. Amin. Sampai kita tua, sampai kita Tuhan dipanggil kita, biarlah damai sejahtera Tuhan itu tetap melimpah dalam hidup kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Saya undang singer dan song leader untuk ke depan. Damai sejahtera bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Walaupun masalah banyak dalam hidup kita, mari kita bergantung kepada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka kita akan sanggup untuk mengatasi semua masalah kita. Kita sanggup untuk ada di kedamaian dalam hati kita. Kita akan pujikan pujian, hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang gelisah hatinya. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang memberikan ketenangan, Roh Kudus yang menolong kita untuk tetap tinggal dalam damai sejahtera Allah. Sepanjang hidup
suara kita katakan, ku ingin selalu bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu. Biarlah kita punya kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya Allah yang bisa mendamaikan hidup kita. Allah sumber damai sejahtera itu. Dia yang akan menyanggupkan kita, menolong kita, supaya kita bisa berdamai dengan sesama kita. Kalau saat ini ada di antara kita yang belum berdamai, kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita tidak akan biarkan iblis mengambil damai sejahtera itu dari diri kita. Ampuni sesamamu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Lepaskan pengampunan, supaya hidupmu mengalami kedamaian di dalam Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Jangan biarkan iblis menguasai pikiranmu. Jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Biarlah damai sejahtera itu yang memimpin kita dalam hati kita, memimpin hidup kita. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan segala keterbatasan kami, dengan segala pergumulan kami. Kami mau taruh di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Karena kami tahu ketika kami mengampuni mereka Tuhan, ada damai dalam hati kami, ada sukacita dalam diri kami. Seperti Engkau mengampuni kami Tuhan, kami juga mau mengampuni mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kami. Damai sejahtera Allah itu memerintah dalam kehidupan kami, memerintah hati kami Tuhan. Walaupun masalah, tantangan menghadang kehidupan kita, tapi kami percaya ada Tuhan bersama kami. Ada Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdamai dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau, berhubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari kami mau lalui bersama Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus mengejar damai sejahtera itu. Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup taat akan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini tidak hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga lawat mereka. Damai sejahtera-Mu itu melimpah dalam kehidupan mereka. Seperti Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati teman-teman kami. Mereka yang sakit Tuhan lawas sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kebimbangan hidup, mereka yang mengalami masalah hidup, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Mereka yang saat ini berduka, Tuhan hiburkan hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Jika saat ini ada banyak bencana alam di berbagai daerah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pulihkan Indonesia. Biarlah kami dilalukan dari setiap masalah Tuhan, karena kami percaya ketika kami bergantung kepada Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Jagai bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sehingga boleh melewati pandemi ini dengan baik, boleh melewati semua bencana alam ini dengan baik. Tuhan pulihkan daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan pulihkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati para pemimpin negara kami. Berkati kota di tempat kami bernaung Tuhan. Kota di tempat kami beribadah, bertempat tinggal. Tuhan berkati kota Minahasa Selatan ini Tuhan. Kota Amurang ini adalah dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, berikan kesejahteraan, damai sejahtera-Mu itu melingkupi seluruh daerah Amurang. Seluruh kabupaten Minahasa Selatan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau pujikan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu.
tetap bangkit berdiri. Biarlah berkat pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Amin. Diberkati keluarganya, Ya. diberkati pelayanannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya akan mengucapkan berkat dan katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anakmu. Amin. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala berkat ini datang atasmu. Ya. Kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah atasmu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Diberkati engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Diberkati engkau dengan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati hidupmu berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang sudah menghantar kami ke tempat ini dengan selamat. Ya. Kami sungguh percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa juga akan menyertai menjaga kami ketika kami melangkahkan kaki kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Mari terima berkat Tuhan ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai berkat ini atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom buat kita semua, haleluya. Silakan duduk kembali.